Di nomor 1 ini, terdapat soal berikut dan, bisa kita, ketahui, kita jawab. Nomor 1 itu diketahui bahwa NT adalah proses Poisson non-homogen. NT adalah proses Poisson non-homogen atau biasa disebut dengan NHPP dengan fungsi intensitasnya itu lambda T sama dengan 152 tambah E-2T dengan T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Lalu diketahui juga bahwa intervalnya itu di antara N sampai N+1 ini disebut tahun ke N dengan N sama dengan 0,1, 2 titik-titik N. Terus diketahui juga bahwa tarif rata-rata per sesi pengisian pada tahun ke N itu adalah CN sama dengan 75/1,10 pangkat N yang ini. Terus dimisalkan bahwa Rn ini kan diketahui ditanya ya berarti ditanyanya itu mean dan varians dari pendapatan layanan pengisian daya pada tahun ke N. Nah, lalu dijawab di sini kita misalkan bahwa Rn itu adalah pendapatan pada tahun ke N. Nah, karena setiap sesi itu menghasilkan tarif yang sama pada tahun ke N, karena pada setiap sesi itu menghasilkan
tarif yang sama pada tahun ke N maka Rn ini Cn dikali sama si N plus 1 dan dengan Nn plus 1 ini itu adalah N plus 1 dikurang N ke N. Jadi N ke N plus 1 dikurang N ke N. Terus kita hitung untuk si NHPP-nya tadi. Ya, kita hitung NHPP-nya ini karena rumus dari NHPP ini adalah integral si fungsi intensitasnya ini. Jadi untuk NHPP, karena NHPP ini bakal nanti di sini di waktu di Rn, jadi Cn-nya dikali sama si NHPP. Nah, untuk NHPP ini N interval ini kan berdistribusi Poisson dengan dia itu integral N plus 1 ke N lambda T dt. Nah, sehingga bisa dihitung untuk integralnya. Integralnya ini kita misalkan dengan Mn integral N dari N sampai N plus 1 150, kita masukin lambda T nya itu 150 dikali 2 tambah min 2T dt. Jadi dikeluarkan 150 nya 150 integral N plus 1 N d2 dt ditambah 150 integral N sampai N plus 1 pangkat min 2T dt. Terus habis itu kita selesaikan. Nah, 150. Nah, ini integral eksponen min 2T itu kalau diintegralkan jadi pangkat min 2T per min 2 plus 1 N1 dt. Nah, terus ini tinggal dimasukin aja T-nya, masukin T-nya itu jadi 2N plus 1 dikurang 2 seperti pada perhitungan integral pada biasanya. Ini untuk ini, karena ini bisa langsung dihitung, maka 150 dibagi min 2 itu jadinya min 75 dengan masukin ke perhitungan pangkat min 2T nya. Berarti T nya itu diganti sama N plus 1 dikurang min 2N. Nah, kalau sudah diselesaikan, karena ini 2N plus 1 min 2N kan berarti 2N plus 2 min 2N. Berarti ini bisa dicoret jadi sisanya 2 kan. Jadi langsung 150 dikali 2 jadi 300 ditambah dikurang. Nah, karena ini bisa kita bisa di plus, jadi plus 75, tapi ininya berubah tempat. Jadi pangkat min 2N
kurang E pangkat min 2N 2N plus 1. Tuh, jadi ketemu MN-nya segini. Nah, karena distribusinya ini sama, karena distribusinya Poisson, maka E pangkat ekspektasi dari si ininya sama, jadi MN sudah, maka dilanjut dengan mencari si yang tadi ditanyakan, yaitu mencari mean pendapatannya. Nah, pendapatannya. Nah, di mean pendapatnya ini yaitu dari si RN tadi. RN-nya kan CN dikali sama si N interval N sampai N plus 1. Yang dimana dengan sifat ekspektasi, yaitu EAX itu bisa jadi EA kali EX, dan diperoleh RN-nya itu sama dengan ya CN kali MN. Nah, kita substitusi, maka ekspektasi RN atau rata-rata RN-nya itu ya 75. CN-nya tadi berapa? 75 1,10 pangkat N dikali sama 300 ditambah 75 E min 2N E min 2 N plus 1. Nah, ketemu ekspektasi pendapatannya, lalu ke varians pendapatan. Nah, di varians ini kita menggunakan sifatnya itu kan var AX, yang dimana A kuadrat kali var X. Nah, karena varians ini sama dengan MN, maka var RN-nya ini kan A kuadrat ya, berarti ini tuh 75 kali 1,10 pangkat N, ini dikuadratin. Nah, MN-nya ini sama kayak tadi, maka 300 tambah 75 kali E pangkat min 2N min E pangkat min 2 kali N plus 1. Sudah, jawabannya seperti ini. Jadi lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2 ini diketahui itu state space-nya itu ada 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,0, dan 5,0.
Nah, dengan komponennya itu status 1 itu adalah menyala, 0 itu mati, dan lambda 1 itu 2, lambda 2 itu 4. 2 tabung per jam. Jadi kita langsung menyelesaikan nomor 1. Jadi state space-nya ini 0,1, 1,1, 2,1 ini maksudnya untuk yang belakang 1 ini itu adalah generator yang menyala, dan 0 ini adalah generator yang mati, dan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ini adalah jumlah atau angka tabungnya. Jadi kalau 0,1 ini adalah tabungnya adalah 0, dan 0 tabung, generator menyala, 1 tabung, generator menyala. Kalau ini 6 tabung, generator mati. Seperti itu. Jadi buat diagram rate-nya itu bisa digambar seperti berikut. Langsung aja kali ya. Dari 0,1, 1,1, 2,1, 4,1, lalu 5,1, 6,0, dan 5,0. Sudah. Nah, jadi di soal itu menyatakan tabung-tabung yang sudah terisi penuh disimpan dalam sebuah rak penyimpanan berkapasitas maksimum 6 tabung. Nah, ketika generator menyala, ia berhasil mengisi penuh 1 tabung menurut proses Poisson dengan laju lambda 2. Sementara itu, permintaan tabung oksigen IgD menurut proses Poisson dengan laju lambdanya sama dengan 4 tabung per jam. Jika permintaan datang saat rak kosong, pasien terpaksa dirujuk ke fase lain. Untuk menghemat listrik dan memperpanjang umur generator, teknisi merupakan kebijakan generator dimatikan begitu rak penuh yang berisi 6 tabung, lalu dinyalakan kembali hanya setelah stok rak menyusut hingga tinggal 4 tabung. Nah, jadi setiap generator menyala itu mengisi penuh 1 tabung dengan lambda, dengan lajunya itu lambdanya 2. Jadi saat tabungnya 0 mengisi ke 1 itu tuh lambdanya 1 sama dengan 2. Begitupun seterusnya, ketika mau mengisi kedua itu lambda 1-nya sama dengan 2 dengan lajunya 2 tabung per jam. Nah, lambda 1 sama dengan 2. Nah, saat 5 tabung kelima generator menyala dan
ke tabung 6 generator mati itu masih lambda 1 sama dengan 2 karena dia masih mengisi penuh satu tabung. Lalu ketika sudah di tabung ke-6 generator ini mati dan dari sini maka adanya permintaan. Jadi adanya permintaan tabung. Karena satu rak itu cuma berisi 6 tabung. Jadi ketika 6 tabungnya ini udah penuh, jadi generator dimatikan sampai stoknya itu menjadi 4 tabung saja. Jadi di sini lambdanya berubah menjadi lambda 2 dan lambda 2 sama dengan 4. Lalu dari tabung ke-5 dengan generator mati itu dia langsung ketika sudah stoknya turun menjadi 4, maka si generatornya ini bakal menyala, yaitu dengan permintaan lambda 2 sama dengan 4. Nah, begitupun waktu dari ketika tabung 5 generator menyala 51. Yaitu dengan lajunya itu 4. Nah, jadi seperti ini untuk gambar diagram rate-nya. Lalu ke B, yaitu matrix rate-nya. Untuk matrix rate-nya itu dari diagram rate dibuat jadi matriks saja gitu. Jadi kita bikin 1,1, 2,1 sampai 5,0. 5,0. 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,0, 5,0. Nah, kita lihat bahwa 0,1 ke 0,1 kan nggak ada. Jadi yang ada tuh ketika si 0 tabung generator menyala itu ada produksi ke
1,1 yaitu 2. Nah, karena nggak ada lagi, jadi di sini 0, 0, 0. Selain itu ada diisi dengan 0. Nah, untuk 1,1 yaitu generator 1, tabung 1 generator menyala, yaitu dia ada produksi ke 2,1 yaitu 2, dan dia ada laju permintaan ke 0,1 yaitu 4. Selain itu adalah 0. Selanjutnya begitu, 2,1 juga ke 3,1 itu 2, ke 1,1 itu 4. Selain itu adalah 0. Dilanjut 3,1 ini ke 4,12, ke 2,14. Selain itu adalah 0. Lanjut ke 4,1 ke 5,1 nya adalah 2, ke 3,1 nya adalah 4. 0, 0, 0, 0. Nah, untuk 5,1 nya ini ke 6,0 itu 2, lalu ke 4,1 dia 4. Ini 0. Nah, 6,0 ini generator tabung ke-6 generator mati, itu dia permintaannya 4 ke 5,0. 4. Tuh. Selain itu adalah 0 karena tidak ada laju pergerakan ke yang lain. Lalu untuk 5,0 itu dia ada laju permintaan ke 4,1 senilai 4. Senilai 4 dengan keterangan 4. Lalu selain itu adalah 0. Jadi berikut adalah matriks rate-nya. Jadi matriks rate adalah diagram rate yang dibentukkan dengan matriks. Nah, terus lalu yang C yaitu ditanya apakah CTMC ini irreducible dan berikan alasannya. Jadi iya, CTMC ini irreducible karena sebuah CTMC dikatakan irreducible itu jika sistem memungkinkan untuk berpindah dari satu state ke state yang lain. Dari satu state untuk berpindah dari satu state manapun ke state lain manapun dalam jumlah langkah yang terbatas. Nah, pada soal ini, pada model ini tuh meskipun
transisi dari 5,1 ke 6,0 itu nggak ada apa ya, dan 6,0 ke 5,0 itu bersifat satu arah. Namun dari 5,0 ini sistem dapat kembali. Ke 4,1, lalu turun hingga 0,1. Jadi walaupun ini kan dari 0,1 ke 1 kan ini bersifatnya dua arah ya dia. Nah, tapi walaupun 5,1 dan 51 ke 6,0 itu bersifat satu arah, dan 6,0 ke 5,0 juga bersifat satu arah, tapi dia tuh masih nyambung ke 4,1. Jadi dari 4,1 itu bisa turun hingga ke 0,1. Jadi semua state ini saling berhubung membentuk satu ruang state tertutup. Jadi karena semua state saling terhubung, membentuk satu ruang state tertutup tanpa absorpsi. Absorbing state, maka sifat irreversibility-nya dipenuhi. Sudah, lalu lanjut ke D. Nah, D ini adalah pertanyaannya dapatkan distribusi limitnya dan hitung proporsi waktu generator dalam keadaan menyala dalam jangka panjang. Jadi untuk distribusi limit dan proporsi waktu generator menyala. Oke, distribusi limit dan proporsi waktu generator menyala dengan rumusnya itu mu kali Q sama dengan 0 dan sum I sama dengan 1 sampai 8, PI sama dengan 1. Oke, jadi buat distribusi limitnya itu dia itu laju keluar sama dengan laju masuk. Dimulai dari persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu 0,1. Nah, laju keluarnya ini, laju keluar itu ketika si state itu menuju ke state lain. Jadi buat 0,1 itu dia state ke yang menuju ke state yang lain itu
yaitu dengan lambda 1 sama dengan 2. Jadi bisa dibikin 2pi 0,1 sama dengan, nah buat laju masuk yaitu dimana si laju setelahnya itu laju masuk tuh maksudnya laju permintaan gitu. Nah laju permintaannya itu kan di lambda 2 sama dengan 4 tapi dari 1,1. Jadi ditulis 4pi 1,1. Nah lanjut ke persamaan. Dari sini bisa diuraikan menjadi kita buat semua menjadi sama dengannya itu 0,1. Jadi pi 1,1 itu ya, 1,1 sama dengan, jadi kan 2/4 pi 0,1 ya. Jadi bisa dibikin 1/2 pi 0,1. Nah buat persamaan 1,1 itu laju masuknya itu ada di dia punya 2 ya. Jadi dia melakukan laju produksi ke 2,1 dan dia juga melakukan laju permintaan ke 0,1. Jadi 2 ditambah 4 itu 6. 6pi 1,1 ditambah, nah untuk laju itu laju masuk, maksudnya laju keluarnya itu tadi 6pi 1,1. Nah ini laju masuknya itu didapat dari ketika 0,1 melakukan produksi dan ketika 2,1 melakukan permintaan. Jadi laju masuknya itu 2pi 0,1 dan 4pi 2,1 gitu. 2pi 0,1 ditambah 4pi 2,1. Nah lalu ini dimasukkan saja karena pi 1,1 ini bisa sudah ketemu 1/2 pi 0,1, maka disubstitusikan saja ke dalam sini. Jadi 6 kali 1/2 pi 0,1 sama dengan 2pi 0,1 tambah 4pi 2,1. Nah jadinya 6 ini kan berarti kan di sini 3 ya. 3 kurang 2 1 kan, berarti 1 ini ya. 3 kurang ini ya, 3 0,1 dikurang 2 pi 0,1 sama dengan 4 pi 2,1. Jadinya pi 0,1 sama dengan 4 pi 2,1. Dan jadinya kita mau semuanya di 0,1in kanannya, yaitu berarti pi 2,1 ini sama dengan 1/4 pi 0,1. Nah lanjut ke persamaan 2,1. Ini sama aja kayak yang tadi karena dari state 1,1 sampai state 5,1 itu dia pergerakannya sama. Jadi sama, cuman ininya dibedakan. Jadi 6pi 2,1 sama dengan, karena ini 2pi 0,1 berarti dia 2pi 1,1 ditambah 4pi 2,1 berarti ini 3,1
Berarti sama dengan, karena 2,1 nya sudah ketahui, itu bisa dimasukkan 6 kali 1/4 Pi 0,1 sama dengan, nah karena Pi 1,1 nya udah ada, 2 kali 1/2 Pi 0,1 ditambah 4 Pi 3,1. 6 bagi 4 itu kena 3/2 dikurang 1, 0,1 sama dengan 4 Pi 3,1. jadi Pi 3,1 itu sama dengan 1/8 Pi 0,1. Selanjutnya juga persamaan 3,1 itu sama aja, 2 Pi 3,1 2 Pi 2,1 ditambah 4 Pi 4,1. Pi 3,1 ini udah ketahui, jadi 1/8 Pi 0,1 sama dengan 2 dikali 1/4 Pi 0,1 ditambah 4 Pi 4,1. jadi 6/8 3/4 Pi 0,1 dikurang 2 Pi 0,1 sama dengan 4 Pi 4,1. maka Pi 4,1 nya ini sama dengan 1/16 Pi 0,1. Nah, untuk yang persamaan 4,1 itu dia banyak state yang menghampiri dan memproduksi, jadinya di skip ke persamaan 5,1 karena nanti sama aja kita bakal dapet si persamaannya. Berarti ini tadi 2,21, jadi 2 Pi 3,1 ditambah 4 Pi 5,1. Karena tadi 4,1 nya sudah diketahui, nggak pakai Pi 4,1 karena di sini nggak ada 4 Pi,1. Untuk persamaan 5,1 ini bisa dibuktikan dengan dia melakukan laju keluarnya itu, dia memproduksi ke tabung ke-6 dengan lambdanya itu 2 dan dia melakukan permintaan dengan lajunya itu 4. Jadi 6 masih 6 dan dia mendapatkan untuk laju masuknya itu dari 41 ke 51 yaitu 2. Jadi cuman 6 Pi 5,1 ditambah sama dengan 2 Pi 3,1. Kan ya? 5,1. Dia ke-2 dan ke-4 2 4,1. Oh ya. 2 4,1. (2,41) ya.
Nah, karena tadi yang pi 4,1-nya itu udah diketahui, maka bisa disubstitusikan sama dengan 2 kali berapa? 1/16. 1/16 pi 0,1. Berarti di sini 1/8. Berarti pi 5,1 sama dengan 1/8 pi 0,1. Berarti pi 5,1-nya sama dengan 1/48 pi 0,1. Nah, buat persamaan selanjutnya yaitu di persamaan 6,0. Nah, persamaan 6,0 ini dia laju masuknya itu ada di laju keluarnya itu ke generator 5, ke tabung 5 generator mati, yaitu lambdanya itu 4, lajunya itu 4, maka buat laju masuknya itu dia 2 pi 5,1. Jadi berapa? 2 pi 6,0 sama dengan 2 pi dari 5,1. Nah, 5,1 ini kan udah ada nih, berarti tinggal 4 pi 6,0 sama dengan 2 1/48 pi 0,1. Berarti 4 pi 6,0 sama dengan 1/24. Berarti pi 6,0-nya 1/96. Lalu persamaan ini sama kayak di persamaan 6,0, yaitu 4 pi 5,0 sama dengan 2 pi 6,0. Nah, pi 6,0 ini kan udah ada nih 1/60, jadi 4 pi 5,0 sama dengan 1/96 pi 0,1. Berarti 4 pi 5,0 sama dengan 96. 48. 1/48 pi 0,1. Berarti pi 5,0 sama dengan 1/48. Oh, dia bukan 2, 4. Iya. Oh ya, buat 5,0 ini dia itu laju keluarnya dengan lambdanya itu 4, dan dia laju masuknya itu dari 6,0 ke 5,0 itu juga 4. Jadi 4 pi 5,0 sama dengan 4 pi 6,0. Nah, jadi buat ininya sama 1/96
pi 0,1. Nah, jadi sudah semua buat ketemu pi 1,1, pi 2,1, pi 3,1, pi 4,1, pi 5,1, pi 6,0, pi 5,0. Jadi ketemu untuk semua state-nya. Lalu karena tadi itu sigma I sama dengan 1 sampai 8 itu pi I sama dengan 1, maka ini adalah pi 0,1 ditambah pi 1,1 ditambah titik pi 5,0 sama dengan 1. Nah, maka kita masukkan 1 ditambah 1/2 tambah 1/4 ditambah 1/8. Kita masukkan nilai-nilai ininya. 1/8 tambah 1/16 tambah 1/48 tambah 1/96, 1/96 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus jangan lupa pi 0,1 karena semua belakangnya itu kita samakan jadi 0,1 sama dengan 1. Nah, dijumlahkan itu hasilnya 95/48 pi 0,1 sama dengan 1, maka pi 0,1 sendiri adalah 48/95. Nah, ketemu pi 0,48/95, maka bisa dicari buat pi yang lain, yaitu karena pi 0,1 ini adalah 48/95, maka buat pi 1,1 nya ini adalah 1/2 kali 48/95, itu sama dengan 24/95. Terus 2,1 nya itu berapa? 1/4 48/95, yaitu 6/95. Ini pi 3,1 nya 1/8 kali 48/95. Oh, salah, 12 harusnya. 12/95, ini 6/95. Terus untuk pi 4,1 nya itu 1/8, ini 1/16 kali 48/95, itu hasilnya 3/95. Dan pi 5,1 itu 1/48 kali 48/95, ini tinggal 1/95. Lalu pi 6,0 itu 1/96 kali 48 kali 9/495, itu 0,5/95. Terus untuk pi 5,0 nya itu 1,96 juga, 48/95, sama hasilnya 0,5/95. Nah, jadi untuk distribusi limitnya itu, untuk proporsi menyala ada di 48/95, 48,95,
24/95, 12/95, 6/95, 3/95, 1/95, 0,5/95, 0,5/95. Lanjut ke E. Untuk E itu berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan agar rak terisi penuh hingga 6 tabung jika dihitung mulai dari kondisi rak dengan generator bernyala. Jadi dari 0,1 menuju ke 6,0 ya. Berarti rata-rata waktu dari rak kosong yaitu 0,1 menuju penuh ke yaitu 6,0. Berarti buat state-nya itu 0,1 ke 1,1 ke 2,1 lalu ke 3,1 lalu ke 4,1 lalu ke 5,1 saja. Kenapa enggak 5,0? Karena ya 5,0 ini setelah 6,0, jadi 5,0-nya nggak dianggap. Nah, dengan rumusnya itu RI MI sama dengan 1 plus sigma C target RIJ MJ. Jadi buat hitungnya ini kita membuat persamaan M0, yaitu ini adalah state 0,1 yang dimana ini tuh laju keluar. Jadi laju keluar yang hanya produksi menuju state selanjutnya. Nah, karena di state 0,1-nya itu menuju produksinya itu atau menuju laju keluarnya itu adalah 2, maka bisa ditulis yaitu 2 M0 sama dengan 1 itu dari rumus, dan ini adalah penjumlahan sum dari si penjumlahan dari si laju keluar ini atau laju produksi. Nah, karena tadi dia 2M0, berarti kan karena dia produksinya itu ke 1,1, berarti bisa ditulis yaitu 2M1. Itu nanti di persamaan M1 state 1,1. Nah, di state 1,1 itu kan dia total jadi di kiri ini adalah jadi gini,
di kiri itu, jadi di 1,1 itu kan dia laju produksinya, laju keluarnya itu ada laju produksi dan laju permintaan, yang dimana laju produksinya itu dia ke 2,1 itu 2, dan dia ada laju permintaan ke 0,1 itu 4, jadi 2 tambah 4 yaitu 6, jadi 6M1 ditambah tadi yang dibilang bahwa sama dengan berarti 1 ditambah ini berarti 2M2 karena 1 ini ke 2,1 melakukan produksi dengan laju 2 dan 1,1 ini ke 0,1 ini melakukan permintaan dengan laju 4, berarti 1 ditambah 4 M0 yaitu ke 0,1 dan 2 M2. Jadi 6M1 ini adalah ketika si 1,1 ini dia melakukan laju produksi ke 2,1 dengan lajunya itu 2 dan melakukan laju permintaan dengan nilai dengan laju 4 ke 0,1 seperti itu. Sama saja ke persamaan M2 itu sama sampai ke 5,1 nanti. 2,1 berarti dia 6M2, 1 ditambah 4 M1 ditambah 2 M3. 4 persamaan 3,1. Oh, salah. Aduh. Persamaan M3 state 3,1 yaitu M3 1 tambah 4 M2 ditambah 2 N4. 5 persamaan M4 state 4,1 yaitu berarti M4 1 tambah 4 M3 tambah 2 M5. 6 persamaan M5 state 5,1 berarti 6M5 sama dengan 1 tambah 4 M4 tambah 2 M6,0. Nah, karena ini adalah 0, maka 6M5 1 tambah 4. Nah, kalau untuk di persamaan M5 ini, karena M5 ini kan dia punya dua state yang dia tuju ya, dia punya laju produksi ke 6,0 yaitu dengan nilai 2, dan dia juga punya laju permintaan dengan nilai 4 itu ke 4,1. Nah, tapi buat M6,0 ini karena dia sama dengan 0, persamanya itu menjadi 6M5 sama dengan 1 tambah 4 M4. Nah, lalu kita substitusi. Nah, di persamaan 1 itu kan 2M0 tambah sama dengan 1 tambah 2 M1. Nah, ini bisa dibagi dengan 2, jadinya M0 sama dengan 0,5 tambah M1. Nah, lalu substitusi ke first 2 yaitu first M1. Persamaan M1 itu 6 M1 tambah 1 plus 4 MO tambah 2 M2. Jadinya 6M1 sama dengan 1 tambah, kita melakukan perhitungan.
tambah 2M2. 1 tambah 2 tambah 4M1 tambah 2M2. Nah, untuk ini bisa langsung diinikan saja. 6M1 kurang ini jadi 2M1 sama dengan 3 tambah 2M2 dibagi 2 jadi M1. 3 bagi 2 itu 1,5 tambah M2. Nah, ketemu. Untuk pers 2 nya yaitu 6M2 1 tambah 4M1 tambah 2M3. 6M2 1 tambah 4 M1 nya itu tadi 1,5 tambah M2 maka ditambah 2M3. 6M2 1 tambah 4 kali 1,5 itu 3, 6 tambah 4 M2 tambah 2 M3. Lalu ini kan di ini aja jadi 2M2 6M2 langsung dipindah terus saja 4 nya jadi 6 dikurang 4 jadi 2 dan ini jadinya 7 tambah 2M3 lalu dibagi 2 lagi maka M2 sama dengan 3,5 plus M3 ketemu. Lalu ke persamaan 3 kok substitusi ke pers M2 substitusi ke pers M3 jadi 6M3 1, 2, 3, 4 1 tambah 4M2 tambah 2 6 4 berarti 6M3 1 tambah 4 M2 nya itu 3,5 tambah 7 tambah 7 14 harusnya. M3 2M4 berarti 6M3 1 tambah 4 kali 3,5 itu 14 tambah 4 M3 tambah 2 M4 jadi 6 M3 sama dengan 15. Nggak usah, ini dikurangin lagi jadinya 2 M3 sama dengan 15 tambah 2 4 lalu dibagi 2 maka M3 sama dengan 7,5 tambah M4 ketemu. Lalu substitusi ke pers M4 maka 6M4 sama dengan 1 tambah 4 M3 tambah 2 M5 berarti N4 sama dengan 1 tambah 4 M3 tadi 7,5 tambah N4 tambah 2 M5 6M4 sama dengan 1 tambah 4 kali 7,5 itu hasilnya 30
tambah 4M4 tambah 2M5, berarti 6 kurang 4 itu adalah 2, jadi 26M4, 1 tambah 30, 31 tambah 2M5, jadi dibagi 2, jadi M4, 31 bagi 2 itu 15,5 tambah 2, jangan pakai 2 lagi, tambah 65. Sudah, terakhir substitusi ke vers M5. Berarti 6 M5 sama dengan 1 tambah 4 M4. 6 M5 sama dengan 1 tambah 4, 15,5 tambah M5. Berarti 6 M5 1 tambah 4 kali 15,5 itu 62 ditambah 4 M5. 4 berarti 2 M5 sama dengan 63. Berarti M5 sama dengan 31,5. Nah, karena ketemu nih M5 ini 3,1,5, berarti bisa ditemukan di M4 itu kan 15,5 tambah M5, jadi 15,5 tambah 31,5 itu hasilnya 47. Terus di M3 itu 7,5 tambah M4, berarti 7,5 tambah 47 itu 54,5. Terus di M2 itu 3,5 tambah M3 sama dengan 3,5 tambah 54,5 yaitu 59,5. Dan di 58 pas nggak sih? Dan di M1 itu 1,5 tambah M2, jadi 1,5 tambah 58, 59,5. Dan di M0 itu 0,5 tambah M1, 0,5 ditambah 59,5 yaitu 60. Jadi kita tadi sudah melakukan substitusi dan di akhir itu ketemu satuan M5 sama dengan 31,5, dan ini bisa kita substitusikan lagi ke M4. Nah, di sini udah disubstitusikan M4 15,5 tambah M5, dan disubstitusikan M5 31,5 jadi 15,5 ditambah 31,5 sama dengan 47. Dan ketika sudah ketemu M4, maka bisa lanjut lagi ke M3 yang dimana di sini tuh ada M4, dan lanjut lagi ke M2 yang mana di sini tuh ada M3. Lanjut sampai di mana nanti di M0 yaitu stat tujuan kita, yaitu di hasilnya ketemu 60. Dan dimana nilai dari M0 ini tepat pada 60, yang berarti waktu rata-rata yang dibutuhkan mulai dari rak kosong melompong hingga akhirnya berisi 6 tabung dari mesin otomatis mati itu adalah 60 jam. Kita bikin kesimpulannya. Waktu rata-rata yang dibutuhkan mulai dari rak kosong hingga rak terisi penuh
dari mesin, dari generator. Jadi generator mati adalah 60 jam. Nah, dilanjut ke F. F itu adalah berapakah biaya total biaya operasional rata-rata rumah sakit per jam dalam jangka panjang dan komponen biaya manakah yang paling dominan. Nah, untuk total biaya itu dengan rumusnya itu Q sama dengan sigma PI kali CI. Yang mana tadi ini tuh melihat dari distribusi limit atau proporsinya, kan 0,1 itu berapa tadi ya? Ini tadi 48/95. 48/95, 24/95. Satunya 12 sama 6. 4,1 sama 5, 3 sama 1. Nah, lalu di sini tuh diketahui bahwa biaya penyimpanannya itu sekitar 2.000 per tabung, biaya operasionalnya itu 10.000 per jam, biaya loss demand-nya itu 8.000 per permintaan, dan biaya restart generatornya itu 5.000. Nah, bisa kita mulai buat menghitungnya. Yang pertama itu biaya penyimpanan tabung, C storage-nya. Itu diketahui bahwa dia H sama dengan Rp 2.000 per tabung per jam. Saya dimulai bahwa tabung ini, nah buat tabung ini adalah dia ngitungnya jumlah si tabung dikali dengan proporsi. Jadi dimulai dengan 0,1 yaitu 0 tabung dengan jumlah proporsinya itu 0,1. Maksudnya nanti dikali dengan nilai proporsinya. Ya ini tabung 1 tabung dikali dengan proporsi 1 tabung ditambah 2,1 tambah 3 pi 3,1 ditambah 4 tabung proporsi pi 4,1 tambah 5 pi 5,1 ditambah 6 pi 6,0 ditambah 5
Jadi buat ekspektasi biaya tabungnya itu yaitu jumlah tabungnya ini dikalikan dengan masing-masing state dengan probabilitas state-nya lalu dijumlahkan. Nah, bisa dihitung, maka hasilnya ya tabung ya proporsi pi 0, itu kan 4,8 ya, berarti dia itu 0,48 tambah 1 24 nanti kita per 95 langsung gitu. 2, 12, 3 kali 6, 4 kali 3, 12, 6, 3, 5 kali 1, 6 kali 0,5 tambah 5 kali 0,5. Terus di per 95 gini, dan ketemu tabungnya sama dengan 0 tambah 24 tambah 24 tambah 48 tambah 12 tambah 5 tambah 3 tambah 2,5 per 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini hasilnya 88,5 per 95 tabung. Nah, ini buat ini bukan buat Nah, lalu di ekspektasi tabung ini, ekspektasi biaya, ya tinggal si ekspektasi tabung ini kan 88,5 per 95 ya, tinggal dikali dengan harga 2000, yaitu menghasilkan nilai 1,860 per jam. Seperti itu. Terus yang kedua adalah biaya operasional generator atau COP. Nah, buat menghitungnya ini kan biaya operasional generator ini ketika si generator ini menyala ya kan. Jadi buat menghitungnya adalah menghitung probabilitas generator yang menyala saja. Jadi cuma sampai 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 sampai 5,1. Nah, jadi dengan COP-nya ini berapa? 10.000 per jam, maka tadi probabilitas on-nya itu kan di cuman 0,1 tambah pi 1,1 tambah pi 2,1 tambah pi 3,1 tambah pi 4,1 pi 5,1. Maka pi 0,1 nya kan tadi bisa langsung dituliskan 48, 24, 12, 6, 3, 1 per 95. Dijumlahkan menghasilkan 94 per 95. Berarti untuk ekspektasi biayanya itu adalah 94 per 95 dikali si
harganya itu 10.000, maka hasilnya adalah 9890 per jam. Lanjut ke biaya lost demand. Biaya penalti atau C penalti. Nah, biaya ini dikeluarkan sebesar Rp 8.000 per Jadi buat biaya penalti rujukan pasien ini itu ada setiap kali ada permintaan yang gagal dilayani, dan kapan permintaan gagal dilayani itu terjadi itu ketika hanya ada satu rak kosong, yaitu saat berada di sistem state 0,1. Bisa kita tulis bahwa permintaan gagal dilayani hanya pada saat rak kosong, yaitu saat sistem berada di state 1,0. Sistem berada (0,1). Nah, maka laju terjadinya loss demand itu sama dengan probabilitas di state 0,1 dikali laju permintaannya. Nah, jadinya laju terjadinya demand ini kan probabilitas di 0,1 kan 48/95 ya, jadi 48/95 dikali laju permintaan itu adalah 4, jadi hasilnya yaitu 192/95. Ini kejadian per jam. Jadi ekspektasi biayanya itu adalah 192/95 kali harganya yaitu 8.000 sama dengan 16 per jam. Terus terakhir biaya restart ya, biaya penyalaan ulang generator, yaitu CS, yang dimana CS nya itu harganya itu 5.000 setiap kali dinyalakan. 5.000 setiap dinyalakan. Nah, karena generator itu dinyalakan ulang itu waktu ketika dari sisa stoknya itu 5, maka ketika stoknya itu sudah 5, maka ketika stoknya itu sisa 4, maka akan dinyalakan. Nah, jadi kan ada 5,0 ke 4,1. Nah, itu ketika stoknya itu 4, maka generator itu bakal dinyalakan, karena ketika di
tabung itu 5 dan generator itu mati, maka ketika sudah di tabungan sisa 4, maka generator itu akan dinyalakan. Berarti penyalaan ulang generator ini ada ketika stoknya itu 4. Nah, jadi laju restart itu probabilitas di state 5,0 karena waktu udah di 5,0 itu akan menuju ke generator menyala seperti itu. Kali laju permintaan, maka laju start sama dengan laju 5,0 itu kan 0,5 per 95 kan, atau 1 per 90 dikali 4 itu hasilnya 2 per 95 kejadian per jam. Jadi untuk ekspektasi biayanya itu senilai 2 per 95 kali 5.000 sama dengan 11.000 per jam. Nah, dengan totalnya itu total biaya berarti 1,860 ditambah 9.890 tambah 16.170 ditambah 11.000, maka hasilnya 28.000 per jam. Nah, untuk komponen biaya manakah yang paling dominan atau yang paling besar, yaitu di ini biaya penalti rujukan. Biaya paling dominan. Baik. Jadi itu saja penjelasan perbaikan kuis proses stokastik. Terima kasih Bapak.